Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ihi thumma amma ba'du. Jamaah sholatul rahman rahim rahimakumullah. Pada pertemuan kita kali ini, di pekan yang pertama, kembali kita akan melanjutkan kajian kita pembahasan kitab Thalathatul Usul, 3 landasan pokok kita di dalam beragama, yang dimana kita akan bahas faidah-faidah penting dari kitab ini, kitab Syarah Thalathatul Usul, yaitu yang berjudul Taisirul Usul fi Thalathatil Usul, yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim rahimahullah, salah satu dari imam dan khatib di Masjid Nabawi, yang dimana beliau menulis faidah dan menjelaskan tentang poin-poin penting dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pada pembahasan kita di pertemuan kali ini, kita akan kembali menyempurnakan apa yang belum tuntas dari alasan mengapa kita beramal. Bahwa disebutkan oleh penulis, kewajiban setelah kita mengetahui tentang perkara-perkara penting dalam agama kita, yaitu kita dituntut untuk mengamalkannya. Jadi setelah kita mengetahui akan hal tersebut, maka tuntutan selanjutnya adalah tuntutan untuk kita beramal. Karena tidak mungkin seorang dikatakan dia berilmu, dia mengetahui tentang suatu perkara, kalau tidak dia penuhi perkara yang berikutnya, yaitu mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan iman dengan amal soleh. Padahal bagian dari iman itu adalah amal. Bukan hanya sebatas iqrarun bil lisan saja. Bukan hanya sebatas dia mengucapkan dengan lisannya, mengikrarkan dengan lisannya. Bukan hanya sebatas i'tiqad fil qalbi, bukan hanya sebatas keyakinan dia di dalam hatinya saja. Namun wal amalu bil arkan, dia berusaha untuk mengamalkan konsekuensi dari pengakuannya tersebut, dari apa yang dia yakini tersebut, yaitu dengan mengamalkannya. Maka sering kita mendapati dalam ayat walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, maka mereka adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya.
Ini diantara mengapa kita harus beramal. Karena amal adalah sebab yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah. Setelah kita bahas dari mulai poin pertama, mengapa kita harus beramal, kita ulang sedikit bahwa ilmu dan amal adalah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia. Alasan yang kedua, bahwa setiap hamba itu akan ditanya tentang ilmunya, apakah telah diamalkan ataukah belum diamalkan. Perkara yang ketiga, bahwa di sana ada ancaman bagi siapa saja yang tidak mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Alasan yang keempat, bahwa amal itu adalah sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam surga Allah. Alasan yang kelima, yaitu bersegeranya orang-orang soleh terdahulu untuk mereka mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Alasan yang keenam, yaitu bersegeranya orang-orang soleh terdahulu untuk meninggalkan apa yang telah dilarang untuk mereka. Dan poin yang ketujuh, mengapa kita harus beramal, dan ini kelanjutan dari pembahasan yang mungkin belum kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, bahwa amal adalah sebab untuk kita mengokohkan ilmu yang telah kita pelajari. Al-amalu sababun li thabatil ilmi wa rusukhihi. Jadi amal adalah sebab untuk kita mengokohkan ilmu yang telah kita pelajari. Jadi untuk menguatkan ilmu seseorang, maka salah satu caranya adalah dengan dia mengamalkannya. Dikatakan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah bahwasanya ia mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bihi. Dahulu kami itu berusaha untuk menolong hafalan hadis kami. Jadi salah satu faktor yang bisa membantu menguatkan hafalan, kata mereka, diantaranya adalah bil amal bih, yaitu dengan mengamalkannya. Abu Darda radhiyallahu an juga mengatakan, innaka lan takuna aliman hatta takuna muta'alliman. Sesungguhnya engkau tidaklah akan menjadi seorang yang alim, seorang yang tahu, hatta takuna muta'alliman, sehingga engkau menjadi seorang pembelajar. Artinya seorang yang dikatakan dia memiliki satu bidang ilmu, maka tuntutan dari dirinya adalah dia harus menjadi seorang pembelajar. Dia harus menjadikan dirinya dipenuhi dengan ilmu. Walan takunu muta'alliman hatta takuna 'amilan bima ta'allamta. Dan tidaklah engkau akan menjadi seorang pembelajar sampai engkau menjadi orang yang mengamalkan ilmu yang telah engkau pelajari. Jadi salah satu cara untuk kita menguatkan pemahaman kita, ilmu yang telah kita pelajari adalah dengan kita mengamalkannya.
Ya, dan ya, ini salah satu bagian ya penting dari belajar. Karena belajar itu bukan hanya sebatas orang disiapkan untuk memahami satu teori tertentu. Terlebih agama kita itu bukan agama teori, namun juga agama kita adalah agama praktek. Bukan hanya sebatas orang diberikan wawasan semata, akan tetapi tuntutan dari itu semua ya adalah bagaimana mereka orang-orang yang belajar itu bisa mengimplementasikan apa yang telah mereka pelajari. Mereka bisa ya, menerapkan secara utuh ya, atas apa yang telah mereka dapati ya dari satu pelajaran tersebut. Karena memang ini adalah bagian penting ya, di dalam kita ya belajar. Kata Ali radhiyallahu an, "Adafa bil ilmi al amal, fa in ajabahu wa illartahal." Jadi mengokohkan ilmu caranya adalah dengan mengamalkannya. Jadi kalau tidak mau lupa ya, maka cara ya untuk kita mengokohkan ya apa yang telah luput dari kita adalah dengan ilmu. Dan lupa itu bagian dari ya, satu hal yang amat sangat melekat yang ada pada manusia. Ya, maka memang perlu untuk diingatkan. Ya, dengan hadirnya seorang di majelis ilmu adalah proses dia untuk mengingat kembali atas apa yang mungkin saja telah dia pelajari, atas apa yang mungkin telah dia lewati. Maka di sini kata Ali radhiyallahu an, hatafa bil ilmi al amal. Cara untuk menguatkan ilmu yang telah dipelajari adalah dengan mengamalkannya. Fa in ajaba wa ilartahal. Maka kalau dia menjawabnya, artinya kalau dia memenuhi dari tuntutan ilmu dengan cara mengamalkannya, ya maka ilmu tersebut akan tetap bersamanya. Dan kalau tidak dia lakukan perkara tersebut, maka ilmu yang telah dia pelajari akan hilang dari ya sisinya. Ini yang poin yang ketujuh. Ya, poin yang ketujuh bahwa amal adalah sebab untuk mengokohkan ya ilmu. Al ilmu walidun wal amalu mauludun. Ilmu ya itu adalah ya induknya. Sedangkan amal itu adalah ya anaknya. Kemudian ya, perkara yang kedelapan, mengapa kita harus mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui? Alasannya adalah al-amalu bil ilmi ablaghu fid da'wah. Mengamalkan ya, ilmu yang telah diketahui ya, ini lebih diterima di dalam kita berdakwah. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Abbad Al-Badr, dia mengatakan, "Innal amala bil ilmi ablaghu fid da'wati minal qawli bila amalin." Sesungguhnya mengamalkan ilmu yaitu lebih menyampaikan ya, dakwah orang tersebut dibandingkan dengan sekedar dia berkata ya, tanpa mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang Nabi Syuaib alaihi salam, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Dan tidaklah aku inginkan kepada kalian untuk menyelisih kalian terhadap apa-apa yang telah aku larang untuk kalian darinya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam ketika beliau berdakwah, beliau tidak menginginkan apa yang telah disampaikannya kepada orang-orang yang mendengarkan dakwahnya tersebut. Itu
jauh berbeda dengan apa yang telah ia perintahkan atau apa yang telah dia larang untuk kaumnya. Maka cara, ya, salah satu cara, ya, agar tersampaikan pesan-pesan dakwah tersebut adalah dengan langsung memberikan contoh, ya, kepada orang yang didakwahkannya. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, ia mengatakan, innal alima idza lam ya'mal zallat mau'izatuhu 'anil qulub kama yazilul qatru 'anis safa. Sesungguhnya seorang alim, jika dia tidak mengamalkan apa yang telah dia pelajari, apa yang telah dia dakwahkan, maka akan hilang, ya, wibawanya dari hatinya tersebut, sebagaimana yazilul qatru anis safa, sebagaimana, ya, tetesan atau titik kotoran yang ada di sebuah, ya, batu, yaitu akan hilang dengan apa? Ya, dengan tetesan, ya, embun, ya, dengan tetesan, ya, air hujan. Ya, seperti itulah, ya, hilangnya apa? Hilangnya, ya, kewibawaan, ya, terhadap ilmu tersebut. Karena memang apa? Karena memang tuntutan, ya, orang yang mendakwahkan ilmu itu yang akan diamati, yang akan disorot adalah, ya, apakah yang telah dia dakwahkan sudah diamalkan atau belum. Ya. Dan berkata, ya, Al-Ma'mun, nahnu ila an nu'idha bil a'mal ahwaju minna an nu'adha bil aqwal. Sesungguhnya kami menasehati orang-orang dengan cara mengamalkannya itu lebih dibutuhkan dari kami dibandingkan kami menasehati manusia itu dengan perkataan. Jadi dakwah, ya, bil hal, dakwah dengan cara memberikan contoh, memberikan tauladan, yaitu lebih dibutuhkan dibandingkan hanya sebatas, ya, orang, ya, menyampaikan saja, hanya sekedar, ya, untuk, ya, memberikan wawasan semata. Ya, namun, ya, ternyata aplikasi itu amat sangat penting, ya, bukan hanya sebatas, ya, teori yang dibutuhkan, namun juga bagaimana, ya, menerapkan atas apa yang sudah disampaikannya tersebut. Ya, li'anna alladhi ya'malu wa yuwadhibu fa'amaluhu wa muwadhabatuhu 'alal 'amal hiya bihaddi dzatiha da'watun wa yakunu bidzalika lin-nasi uswatan wa qudwatan wa yakunu fi'lan imaman. Qala ta'ala waj'alna lil muttaqina imama. Sesungguhnya orang yang mengamalkan, ya, ilmu tersebut, ya, dan dia tekun untuk mengamalkannya, maka amalannya dia, ya, ketekunan dia terhadap amal tersebut itu adalah hakikatnya adalah dakwah. Orang yang mengamalkan atas apa yang telah dia pelajari, maka pada saat itu dia telah berdakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya sekedar orang menyampaikan sebuah maklumat, ya, bukan. Akan tetapi dakwah itu, ya, bagian darinya adalah manakala seseorang bisa mempraktekkan atas apa yang telah dia ketahui. Itu adalah bagian dari dakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya sebatas, ya, orang berceramah saja, ya, namun ketika dia mempraktekkan di hadapan manusia atas apa yang telah dia pelajari, maka itu adalah bagian dari dakwah. Kenapa? Karena dia telah menjadi tauladan di tengah-tengah manusia, ya, dan dia disifati dengan kebaikan. Dan bahkan dikatakan wa yakunu fi'lan imaman.
maka jadilah dia orang yang terdepan di dalam mempraktekkan apa yang telah dia ketahui, menjadi seorang imam, menjadi seorang tauladan. Ya, dan kita dituntut sebagai orang-orang yang beriman untuk menjadi tauladan, ya, dimanapun kita berada. Allah Ta'ala firmankan, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, ya, tauladan, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dikatakan, la yakunul insanu bihadil manzilah imaman illa idza ijtama'at fihi sifatul khair. Dan tidaklah seseorang dia berada di dalam kedudukan sebagai seorang tauladan, melainkan jika terkumpul padanya sifat-sifat kebaikan. Bihaitsu yakunu qudwatan linnas fi sifatil khair. Sehingga dia menjadi qudwah bagi manusia dalam sifat-sifat kebaikan. Amma an yastakthira minal ulum wa la yakunu min ahli al-amal fahadha kama annahu lam yantafi wa la yuntafa'u bi ilmihi. Adapun hanya sebatas, ya, memperbanyak wawasan, memperbanyak ilmu, akan tetapi dia tidak menjadi bagian dari orang yang mengamalkan ilmu, maka, ya, hal ini tidaklah bisa memberikan manfaat baginya, ya, dari atas apa yang telah dia ketahui dari ilmu tersebut. Jadi kebermanfaatan seseorang itu diukur manakala dia bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya, dia bisa mentransfer apa yang telah dia ketahui kepada orang lain. Salah satu cara untuk mentransfer kebaikan adalah memperlihatkan, ya, kebaikan tersebut di hadapan manusia. Dalam artian adalah apa yang telah dia pelajari, dia praktekkan, ya, di tengah-tengah masyarakatnya. Ini, ya, adalah bagian, ya, penting di dalam kita, ya, berdakwah. Bahkan, ya, bukan hanya sebatas sekedar ilmu, ya, dipenuhi, ya, kemudian dihafalkan, ya, kemudian hanya sebatas diingat, ya, namun ternyata, ya, dia tidak mampu untuk mempraktekannya. Di antaranya Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ya, beliau, ya, ketika itu berada di sebuah masjid, ya, di sebuah masjid, dan, ya, ternyata yang beliau kunjungi tersebut, ya, di masjid tersebut, ya, ada, ya, seorang yang, ya, beribadah di situ, ya, menunggu sholat dari satu sholat ke sholat berikutnya. Dan kemudian Syekh pun bertanya kepada orang tersebut dan, ya, berbicara kepadanya, ya, sampai-sampai sampai-sampai beliau hafizahullah amat sangat senang melihat keadaan, ya, dari, ya, seorang yang sudah tua, ya, yang begitu amat sangat, ya, antusiasnya di dalam beribadah. Akan tetapi, ya, ada satu pemandangan yang, ya, ternyata dilihat oleh seorang yang, ya, sudah tua ini, ya, yaitu apa? Yaitu seorang yang dia lihat, ya, anak muda yang begitu amat sangat, ya, tekun di dalam menuntut ilmu, ya. Akan tetapi, ya, ternyata ada satu hal yang dia luput, ya, dari pengamatan orang tua ini ada satu hal yang, ya, dia luput, ya. Apa itu? Yaitu mengamalkan, ya, bagian penting dari menjaga sholat. Ya. Bahkan kata beliau banyak, ya, yang dia lihat
yaitu orang-orang yang ya ternyata tekun dalam ilmu satu sisi, namun ya sisi yang lain ya, ternyata dia tidak perhatikan. Ya, yaitu apa? Yaitu menjaga ya diantaranya adalah sholat ya fajar, ya sholat subuh. Ya padahal ya kalau dilihat dari ya, ilmunya anak muda tersebut tentu ya banyak, karena dia telah mengetahui tentang fadilah dari ya sholat fajar tersebut. Maka kemudian ya setelah orang tua ini menyampaikan keluhannya gitu kan, maka ya kemudian ya Syekh mengingatkan ya kepada kita semua tentunya, kata beliau, ba'dun nas qad yastakthiru minal ulum wal hifdhi wal mudhaqah, lakin ya tafaqqudahu khasatan fi salatil fajr. Sebagian orang itu banyak ilmunya, hafalannya, ya apa yang dia ingat, akan tetapi secara khusus ternyata dia lupa dalam masalah sholat fajar, sholat subuh. Ya tafaqquduhu katsiran. Ya, hilang kebaikan yang banyak. Fa idza kanat hadhil fariidhah al-'azimah mudayyi'atan wallati hiya a'zamu arkanil Islam ba'da syahadatain wa awwalu ma yus'alu anhu yaumal qiyamah fa aina atharul al-ilmi. Maka jika ya, al-fariidhah al-'azimah, kewajiban yang besar ini itu disia-siakan, padahal ya dia adalah bagian dari rukun Islam ya yang amat sangat penting setelah syahadatain ya, dan ya perkara yang akan ditanya nanti di yaumil qiyamah ya, maka kata beliau fa aina atharu al-ilmi, mana ya bekas dari ilmu yang telah dia pelajari. Ya, dan sahabat Nabi radhiyallahu anhu ya begitu amat sangat antusias untuk menjaga hal ini, sebagaimana Ibnu Umar ya meriwayatkan ya, tentang ya, hadis yang dimana hadis ini menjadi ya, ciri dari ya, orang-orang munafikin. Ya, kata Ibnu Umar, kunna idza faqadna rajula fil fajri wal isya asa'na bihi dhon. Kami ya ketika mendapati seseorang nggak ada di sholat subuh dan di sholat isya, ya maka kami akan buruk sangka kepada orang tersebut. Kami ya kalau nggak dapeti orang di sholat subuh sama sholat isya, maka kami ya buruk sangka kepada orang tersebut. Ini para sahabat Nabi SAW. Ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, wa fil hadis in athqala salati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat fajar, itu salat subuh, dan juga salat ya isya. Ya, dan Syekh ya, hafizahullah ya, ini memberikan ya nasihat ya tentang ya perkara ini, yaitu ya perkara untuk kita menjaga salat. Karena tidak bisa dipisahkan orang yang menuntut ilmu, orang yang tekun dalam menuntut ilmu itu, ya, maka haruslah dia juga bisa mengkombinasikan atas apa yang telah dia cari, atas apa yang telah dia tuntut, ya, dari ya, ilmu yang telah dia pelajari, yaitu ya, dia berusaha untuk menjaga daripada ya ibadahnya tersebut. Ya, bahkan ya, salah satu yang paling penting ya adalah dari sekian banyak kewajiban, yaitu ya menjaga sholat berjamaah. Maka ya perkara yang ke-8 ya bagian dari mendakwahkan seseorang adalah ya manakala kita bisa ya dan mampu ya untuk menyampaikan dakwah dengan cara kita ya mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Perkara
perkara yang kesembilan, ya su'alullahi al-i'anata 'alal amal bil ilmi, yaitu permohonan kepada Allah ya, agar Allah membantu di dalam mengamalkan ya ilmu yang telah kita pelajari. Jadi salah satu ya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang telah kita pelajari bisa kita amalkan. Ya, dan Nabi SAW tidaklah melewati hari beliau ya kecuali beliau SAW berdoa dengan doa ya setelah sholat subuh, maka beliau SAW berdoa sebagaimana Ummu Habibah radhiyallahu anha ya, istri beliau menyampaikan meriwayatkan hadis ini ya, yuwadhibu 'ala du'a. Beliau SAW itu sangat amat menjaga doa ini, yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Ini doa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah mudahkan ya kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan ini bagian dari ya, mengapa kita harus mengamalkan ilmu kita. Perkara yang kesembilan yang terakhir, ya, dzammu man la yashtaghil bil amal, yaitu ya, satu perkara yang buruk, ya, yang dibenci bagi orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan mengamalkan ilmunya tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu an ia mengatakan mithlu ilmin la yu'mal bihi kama thalikan zin la yunfaqu minhu fi sabilillahi azza wa jalla. Perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan dengannya itu diumpamakan seperti ya, orang yang memiliki perbendaharaan harta yang banyak tapi dia tidak infakkan di jalan Allah. Ya, ini adalah ya bagian dari sindiran yang amat sangat cocok buat kita. Ya, jadi apa? Ya, perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan kita punya perbendaharaan harta namun kita tidak infakkan di jalan Allah. Ya, bahkan Imam Ahmad ya, itu pernah ditanya tentang seseorang yang dia menulis banyak hadis. Menulis banyak hadis, artinya meriwayatkan hadis. Maka kemudian kata Imam Ahmad, "Fayambagi an yuktsaral 'amala bih ala qadri ziyadatihi fi talab." Maka wajib ya, seseorang memperbanyak amalnya sesuai dengan kadar ya, penambahan dia di dalam menuntut ilmu. Bahkan beliau mengatakan subulu al-ilmi mithlu subulil mal. Innal mala idza izdadat zakatuhu. Jalan ilmu ya, jalan-jalan ilmu itu seperti halnya ya jalan harta. Kenapa? Karena harta kalau itu ya, bertambah kepada seseorang, ya maka zakat hartanya tersebut pun akan bertambah. Ya. Kalau dia bertambah, ya hartanya yang dia miliki, maka apa? Ya maka di situ ada kewajiban bagi dia untuk zakat. Maka zakat itu harus ada ya ukurannya, ya, nisabnya, gitu kan? Ya bukan hanya sebatas haulnya saja ya telah sampai setahun, akan tetapi ya juga harus ada ukurannya ya nisabnya. Maka ketika harta seseorang itu bertambah, maka secara otomatis di situ ada kewajiban dia untuk
yang membersihkan harta tersebut. Sebagaimana ketika seorang mendapatkan ilmu dan kemudian bertambah ilmunya, maka secara otomatis di situ ada kewajiban bagi dia untuk ya menzakatkan ilmunya tersebut dengan cara diamalkan. Ya, bahkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Iqtida, ya, dia mengatakan kama la tanfa'ul amwalu illa biinfaqiha. Sebagaimana tidaklah bermanfaat harta-harta kecuali dengan menginfakannya. Kadzalika la tanfa'ul ulumu illa liman 'amila biha. Demikian juga tidaklah bermanfaat ilmu-ilmu yang telah dipelajari melainkan dengan cara dia mengamalkannya. Ya. Jadi ini adalah tuntutan ya untuk kita yang mengamalkan ya ilmu yang telah kita pelajari. Ya, ilmu yang kita pelajari. Ya. Dikatakan oleh seorang yang dia ya, menyampaikan hal ini kepada Ibrahim bin Adham. Kata orang ini dia sambil protes kepada Ibrahim bin Adham. Ya, kemudian dia mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, doalah kepadaku. Ya, maka niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Ya, permintaan kalian. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang berdoa itu pasti diterima. Ya, orang yang berdoa pasti diterima. Orang yang minta pasti dikasih. Ya, orang yang minta itu pasti diberi. Ya, ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian orang ini mengatakan, "Fama baluna nad'u fala yustajabu lana." Ya, gimana nih? Kami ini udah doa tapi nggak dikabulin juga. Udah doa, udah minta tapi nggak dikabulin juga, seolah-olah kontradiksi. Ya, dengan apa? Dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Kan gitu. Kadang-kadang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, segala perkara-perkara yang baik yang berkaitan dengan dunia kita ataupun akhirat kita, namun ternyata ya Allah belum mengabulkan. Kan bisa jadi ada ya 3 kemungkinan. Bisa langsung dikabulkan, ya, bisa jadi apa yang kita minta itu dialihkan kepada perkara ya keburukan yang mestinya menimpa kita, kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita dengan sebab doa kita. Dan bisa jadi Allah pending. Ya, apa yang kita minta itu nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita. Maka tidak ada yang ya Allah sia-siakan dari doa-doa hambanya. Ya, karena ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah jamin, ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan ya, permintaan kalian. Maka orang ini protes. Ya fama baluna nad'u fala yustajabu lana. Ya kami udah doa tapi enggak dikabulkan juga. Faqala lahu Ibrahim. Maka Ibrahim bin Adham ya, beliau bertanya kepada orang tersebut. Ya. Min ajli khamsati asya, tentang 5 perkara. Ya, apa itu? Wa ma hiya, kata orang ini, apa itu perkara tersebut? Gitu. Qal araftumullaha falam tu'addu haqqahu. Yang pertama, udah dipenuhi belum? Engkau tahu Allah, tapi engkau tidak memenuhi haknya. Engkau tahu Tuhanmu, tapi engkau tidak memenuhi haknya. Apa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipenuhi oleh seorang hambanya? Hambanya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh, secara mutlak. Tidak boleh dia mengalihkan peribadatannya kepada selain Allah. Permintaannya tersebut, harapnya tersebut, takutnya tersebut, ya cintanya tersebut, maka hal-hal ini harus dialihkan kepada
Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Bagaimana para salafun saleh, orang-orang terdahulu ya yang mereka luar biasa keimanannya, sampai soal masalah satu bagian dari ya sendalnya saja putus, ya tali sendalnya putus, itu mereka minta. Ya mintanya bukan kepada manusia, tapi minta kepada Allah. Sampai soal garam di rumahnya nggak ada, itu sampai minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah perkara-perkara yang remeh-temeh, perkara yang kecil. Tapi mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan mereka tahu tentang Rabb-Nya. Ya. Dan salah satu hal penting ketika orang itu ngerti tentang Rabb-Nya, maka dia harus memenuhi daripada hak Allah Subhanahu wa taala ya untuk diibadahi. Haqqullah 'alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Ketika ya, Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Nabi SAW, wahai Mu'adz, ya hak Allah kepada seorang hamba yang harus dipenuhi oleh seorang hamba apa? Kan gitu. Ya. Maka kemudian dijelaskan ya, bahwa oleh Rasulullah SAW bahwa hak seorang hamba yang hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi oleh seorang hamba, dan ini adalah menjadi kewajiban hamba tersebut, adalah mereka hendaknya beribadah kepada Allah semata dan tidak melakukan ya perkara-perkara kesyirikan sekalipun. Ya, tidak melakukan perkara-perkara kesyirikan. Maka menandakan orang ini tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Penuhi dulu yang pertama. Yang kedua, wa qara'tumul Qur'an falam ta'malu bima fihi. Engkau baca Quran, akan tetapi engkau tidak mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya. Jadi poin yang kedua, kalau mau doa dikabulkan, maka caranya adalah baca Quran ya. Kemudian apa? Kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Ya bukan hanya sebatas ya baca ya lewat saja. Ya, maka pendekatan mempelajari tafsir ya selain mengungkapkan makna-makna yang terkandung di dalamnya, target akhir dari itu semua adalah ya mengamalkan apa yang ya menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ataupun ya kita berusaha untuk menjauhkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita. Ini yang ya kedua. Wa qultum, yang ketiga, wa qultum, dan kalian mengatakan nuhibbur rasul wa taraktum sunnatahu. Ya, kami mencintai Rasul tapi ya kalian malah meninggalkan sunnahnya. Hanya sebatas pengakuan saja cinta Rasul tapi malah meninggalkan petunjuk Rasulullah SAW. Ingatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, pernah melewati Bani Quraidah. Ya. Abdullah bin Thabit meriwayatkan tentang hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis sahih ya li ghairihi. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah melewati ya salah seorang saudaranya dari kalangan Bani Quraidah. Ya, seorang yang kabilah dari bagian daripada kabilah orang-orang Yahudi di Madinah. Maka kemudian ya orang ini menyodorkan kepada Umar bin Khattab lembaran-lembaran Taurat. Ya, lembaran-lembaran Taurat disodorkan kepada Umar bin Khattab. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemui Nabi SAW ya, dan ya menyampaikan apa yang dia terima dari ya orang Bani Quraidah tersebut. Ya, maka kemudian ketika disodorkan kepada Nabi SAW, Nabi berubah wajahnya. Nabi berubah wajahnya. Yang tadinya ya Nabi SAW ya dengan wajah biasa-biasa saja, maka kemudian apa? Ketika itu wajahnya Nabi memerah. Maka Abdullah ya bin Thabit mengingatkan, ya apakah
kamu nggak melihat wajah Rasulullah SAW telah berubah? Ya, maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin SAW rasulah. Ya, kami ridha ya Allah sebagai Rabb kami, Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, ya, dan Muhammad sebagai Rasul kami. Nah, ini yang Umar sampaikan di hadapan Rasulullah, maka kemudian wajah Rasulullah pun kembali seperti sedia kala. Ya, Rasulullah senang dengan apa yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampaikan. Ini menunjukkan ya akan apa? Akan komitmennya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya kepada ya Islam, ya kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kepada ajaran Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Lau asbaha minkum Musa hayyan, thumma taba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Kalau seandainya Musa hidup di tengah-tengah kalian, ya Musa ada di zaman Nabi, ya seandainya seperti itu, kemudian kalian mengikuti ajaran Musa dan kalian meninggalkan ajaranku, la dhalaltum, maka niscaya kalian akan tersesat. Ya, fa innakum hadzi, ya, karena sesungguhnya kalian adalah ya, fa innakum hadzi minal umam, karena sesungguhnya kalian adalah bagianku dari umat-umat ini. Ya, artinya apa? Kalian adalah umatku. Ya, wa ana hadzukum minan nabiyyin. Ya, dan aku adalah bagian ya untuk kalian dari para nabi. Ya, artinya aku ini adalah nabi kalian. Nah, pelajaran dari sini, dari hadis ini, ya, yaitu apa? Ya, orang yang memegang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini akan mendapatkan keselamatan. Ya, karena mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu seperti halnya orang tersebut berada di bahteranya Nabi Nuh. Kata Imam Malik radhiyallahu an, ya, as-sunnah mithlu safinatin Nuh. Sunnah Nabi itu seperti bahteranya Nabi Nuh. Faman raqibaha faqad naja. Orang yang menaikinya maka dia akan selamat. Artinya orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW maka dia akan selamat. Wa man taraka faqad gharaq. Barang siapa yang dia meninggalkannya maka dia akan tenggelam. Artinya dia akan ya binasa. Ya, lihatlah bagaimana orang-orang yang pada saat itu ya mereka malah memilih untuk naik gunung gitu kan ke tempat yang tinggi dibandingkan dengan bahtera Nabi Nuh alaihissalam, maka apa? Ya, maka orang-orang ini ya adalah orang-orang yang binasa. Hatta ya anaknya Nabi Nuh alaihissalam sekalipun ya tidak selamat. Kenapa? Karena tidak menaiki bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Ini adalah sebuah analogi, sebuah perumpamaan. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan selamat. Ya, sebaliknya orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW maka dia akan ya, tenggelam, maka dia akan tersesat. Ya, pelajaran yang kedua, kalau seandainya Nabi Musa aja orang yang paling mulia dari kalangan para nabi dan rasul, seorang ulul azmi. Kalau kita beralih kepada apa? Kepada petunjuknya Nabi Musa, padahal ada di situ petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita malah beralih kepada petunjuknya Nabi Musa alaihissalam sekalipun, maka apa? Maka kita akan mendapatkan kesesatan. Bagaimana kalau ternyata yang kita pilih adalah orang-orang yang levelnya di bawah daripada para nabi dan rasul? Levelnya jauh sekali dari mereka. Malah kita mengikuti petunjuk-petunjuk mereka. Kita beralih kepada petunjuk-petunjuk selain daripada petunjuk Rasulullah SAW. Maka tentunya ya, kesesatannya lebih dahsyat, kan gitu. Kesesatannya lebih banyak. Ya, Nabi mengatakan kalau seandainya Nabi Musa hidup ya di zaman kalian, kemudian kalian mengikuti
petunjukin Nabi Musa dan meninggalkan petunjukku, apa kata Nabi? La dhalaltu, maka kalian akan tersesat. Bagaimana kalau seandainya ternyata orang yang diikuti tersebut ya, bukan dari petunjuk ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia ikuti adalah level yang jauh dari petunjuk para nabi dan rasul. Ya, maka tentunya kesesatannya ya lebih dalam lagi. Ini yang ketiga. Ya. Kami mencintai Rasul SAW, ternyata ya kecintaan itu hanya sebatas ya di bibir saja. Ya, justru malah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, wa qultum, kalian mengatakan ya nul'inu iblisa wa ta'tumu. Ya, kami telah ya melaknat iblis. Ya. Akan tetapi kalian malah justru mentaatinya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan ya bahwasanya jadikan syaitan itu sebagai musuh, malah justru ditemani. Ya, malah justru ya, diikuti. Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya, masuk Islam secara menyeluruh. Ya, jangan pilih yang apa yang sesuai dengan ya, perasaan kita, yang sesuai dengan ya, tradisi kita, yang sesuai dengan kebiasaan kita. Ya, masuk Islam secara menyeluruh ya. Dari segala sisi, dari akidah, dari muamalah, dari ibadah, dari akhlak dan seterusnya. Semua sisi, semua lini kehidupan kita sesuaikan dengan Islam. Ya, jangan justru dibalik. Ya, jangan justru dibalik. Ya, Islam yang menyesuaikan, kita yang menyesuaikan Islam. Dan Islam itu amat sangat ya bersesuaian dengan apa? Dengan keadaan kita. Di mana saja kita berada sesuai Islam itu, tepat Islam itu. Ya. Maka kalau berkomitmen untuk untuk apa? Untuk melaknat iblis, ya untuk menjadikan syaitan ini ya sebagai musuh kita, apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Karena syaitan itu akan berusaha keras ya untuk menjerumuskan umat manusia ya kepada kesesatan dengan berbagai macam metode, ya dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh syaitan untuk apa? Untuk menjerumuskan manusia ya, agar mereka menjadi bagian dari penghuni azab neraka jahanam. Ya, kalau ternyata dia lolos ya dengan langkah pertama yang buat oleh syaitan, targetnya adalah menjadikan manusia kufur. Ternyata dia nggak bisa menjadikan manusia ini kufur. Maka target yang kedua adalah menjadikan manusia untuk melakukan perbuatan ya bid'ah, perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau ternyata orang ini nggak bisa juga untuk melakukan hal tersebut, maka selanjutnya adalah ya seseorang ini rayu oleh syaitan untuk melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Kalau ternyata nggak bisa juga orang ini lolos ya dari langkah syaitan tersebut, ya, syaitan berusaha untuk menjerumuskannya ya, agar dia melakukan perbuatan dosa besar, nggak bisa juga, maka syaitan berusaha untuk merayunya agar dia melakukan dosa-dosa kecil. Nggak bisa juga ternyata langkah keempat, syaitan berusaha untuk menyuruhnya, gitu kan? Merayunya, mengajaknya untuk melakukan ya perbuatan-perbuatan yang mubah, perbuatan-perbuatan yang ya sifatnya boleh saja. Ya, malah justru dia lebih concern untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya mubah. Ya, orang ini ternyata menjaga dirinya dari perkara tersebut. Maka apa? Maka dirayu oleh syaitan agar apa? Agar dia tidak bisa memilih mana perkara-perkara yang penting, mana perkara-perkara yang utama dari sekian banyak perkara-perkara yang utama. Ini saja bagian dari
ya upaya syaitan untuk menjerumuskan manusia. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, ya taraktum uyubakum wa akhadtum fi uyubi. Sekali meninggalkan ya aib-aib kalian, malah justru kalian sibuk dengan aibnya manusia. Ya. Jadi kalau perkara ini, ya, engkau apa? Engkau bisa penuhi, maka dipastikan doa yang kalian minta, ya Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kita tahu tentang hak Allah, penuhi hak Allah. Kita tahu tentang bacaan, ya, dengan apa? Dengan bacaan Al-Qur'an kita, kemudian kita mengamalkannya, dan kita cintai Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya. Kita pun berusaha untuk apa? Untuk menjauhkan langkah-langkah syaitan, dan kita pun berusaha untuk selalu mengukur dari apa? Mengukur dari ya aib-aib kita sendiri dibandingkan kita mengukur dengan aib-aib manusia. Ya, karena kita dari ujung rambut saja sampai ujung kaki itu banyak kotorannya. Ya, yang terlihat aja ya, aib kita banyak, kotoran kita banyak. Ya, ini sibuk dengan kotoran ya orang lain. Ini ya salah dalam skala prioritas. Ya. Justru dia harusnya menyibukkan dirinya ya dengan amal soleh, malah justru dia menyibukkan dirinya dengan ya mengikuti keadaan manusia, ya, mengikuti berita-berita yang ya sedang tren. Nah, ini yang ya justru memalingkan kita untuk mendapatkan ya ijabah doa itu ya dekat dengan kita. Ini diantara nasihat Ibrahim bin Adham ya kepada seorang laki-laki yang ya bertanya kepada beliau ya, tentang doa yang ia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak dikabulkan juga. Maka ini diantara poin yang ke-10 ya, yaitu kita dibenci ya manakala kita tidak menyibukkan diri kita ya dengan amal ya saleh, ya, dengan amal saleh. Ya, kita sibukkan ya terus diri kita dengan amal. Ngapa? Innal abda idza talabal ilma lil amal ya kathruhu ilmuhu katharuhu ilmuhu atau katharuhu ilmuhu wa idza talabahu li ghairi dzalik izdada bihi fujuran aw fakhran. Sungguhnya seorang hamba jika dia menuntut ilmu dengan tujuan untuk mengamalkannya ya maka ya akan banyak ilmunya tersebut, akan bertambah ilmunya tersebut. Dan jika dia menuntut ilmu bukan untuk diamalkan ya maka akan bertambah kepada dia kefasikan, ya hanya bertambah kepada dia kebanggaan saja, ya kesombongan semata. Nah ini ya yang ya tentunya menjadi muhasabah buat kita agar kita ya berusaha untuk selalu ya menjadikan amal soleh ya di dalam kehidupan kita, ya. Untuk kita berusaha keras atas apa yang telah kita pelajari, kita ya amalkan. Maka ini adalah bagian dari kita berusaha dengan ya memperbanyak ya amal ya untuk bekal akhirat kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita pelajari. Ya, insyaallah dilanjutkan di pertemuan berikutnya ya pada pembahasan poin yang ketiga yaitu ad-da'watu ilaih. Itu poin yang ketiga setelah kita mengamalkan adalah kita mendakwakan ya ilmu kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Dari sini ada yang ditanyakan, dipersilakan. Kalau nggak ada kita tutup. Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.